Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita melanjutkan rally Natal kita. Tema yang kedua, ya, tema besarnya adalah Natal penuh kemustahilan. Dengan subtema khusus hari ini adalah menikah namun tidak bersetubuh. Menikah namun tidak bersetubuh. Tentu ini adalah tema yang menarik dan unik yang sangat jarang dibahas ya pada khotbah-khotbah Natal. Kita akan mendasarkan perenungan firman Tuhan di minggu hari ini dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25 dengan pusat perenungan nanti di ayat yang ke-25. Mari kita simak bersama-sama dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian sabda firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sekali lagi ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia, maksudnya Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan anaknya itu Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema hari ini sungguh menarik. Menikah namun tidak bersetubuh, ya. Kalau dibalik, kalau nggak bersetubuh ngapain menikah, gitu kan? Karena kan dilarang. Kalau belum menikah, dilarang bersetubuh. Walaupun zaman sekarang, zaman modern itu sudah dianggap biasa, ya. Kemarin di dalam ibadah alumni Sekolah Kristen Makedonia Chapter Jabodetabek, ya, pembicara Pak Yuke cerita, ya, dari potongan video di kanal YouTube dari satu universitas Kristen, ya, yang cukup dikenal, diwawancara soal itu having sex, ya, before marriage, persetubuhan sebelum pernikahan. Jawabannya dibilang mengejutkan, tapi dibilang tidak juga. Tidak karena itu umum, mengejutkan karena itu universitas Kristen, ya. Dikatakan, oh itu mah biasa. Ya, itu biasa. Di sini juga hampir semuanya begitu kok. Ya, kan kita orang sehat, kita kan orang normal, punya hormon, punya keinginan. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ada paksaan. Ya, kalau ada paksaan namanya ruda paksa atau pemerkosaan. Tapi kalau mau sama mau, sepakat, ya tidak ada yang dirugikan. Itu pola pikir zaman sekarang. Maka anak muda zaman sekarang bukan menikah tapi tidak bersetubuh. Bersetubuh tapi tidak menikah. Ya, itu. Bahkan
berkembang lagi perilaku-perilaku manusia zaman now, ya, yang semakin kacau kalau diukur berdasarkan firman Tuhan. Ya, bukan hanya bersetubuh tapi tidak menikah, sudah menikah pun bisa bersetubuh dengan siapa saja, ya, bahkan dengan apa saja. Wah loh, apa maksudnya? Ya bukan dengan manusia, ada yang dengan hewan, ada yang dengan alat, ya, ada dengan macam-macam. Ya. Bisa dengan pasangannya, bisa dengan yang bukan pasangannya, bisa tukar-tukaran pasangan, ya, dengan alasan hidup ini jangan monoton, ya. Ada banyak variasi dalam kehidupan yang perlu dieksplor supaya kita tahu, ya, kalau nggak bagusnya kenapa? Kalau bagus, bagusnya kenapa? Ya, jadi kalau sekarang kan orang dididik, apapun argumentasinya harus ada nilai positif dan negatifnya. Ya, misalnya seks pranikah, positifnya apa? Harus ketemu positifnya. Kalau enggak, tidak keren, tidak akademik, tidak argumentatif. Ya, semuanya itu harus ditemukan argumentasi negatif maupun positif. Dikatakan apa? Supaya berimbang. Ya, supaya berimbang, supaya tidak tendensius, supaya tidak merasa benar sendiri. Ya, jadi seperti itu. Maka zaman sekarang ngeri, ya, kalau anak-anak mahasiswa di universitas Kristen saja, ya, bisa berkomentar seperti itu dengan santainya di media sosial, maka ini telah terbalik, ya. Walaupun memang Alkitab sudah bilang, makin akhir zaman dunia makin rusak. Tetapi sebagai orang Kristen yang sekolah di sekolah Kristen, di universitas yang pakai label Kristen, maka itu adalah statement yang sangat menyedihkan. Karena seharusnya orang Kristen yang dididik secara Kristen, bersekolah di sekolah Kristen, harusnya menjadikan Alkitab sebagai dasar dari dia bersikap, dasar dari dia berpikir, dasar dari dia bertindak. Ya, kan segala sesuatu ada motifnya, ada tujuannya. Maka kalau orang Kristen, muda-mudi Kristen bisa berbicara seperti itu, ya, termasuk mungkin orang yang sudah tidak muda lagi, tetapi ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain di dalam hidupnya, dan merasa itu biasa-biasa saja, namanya juga manusia. Bukankah seksual dan hasrat seksual juga datang dari Tuhan? Kalau tidak, kenapa Adam dan Hawa diberikan kemampuan untuk bereproduksi, untuk memiliki hasrat seksual sehingga melaluinya itu jadi satu sistem yang dibuat oleh Tuhan sehingga manusia bisa menghasilkan keturunan. Dan bukankah Tuhan yang memerintahkan agar beranak cuculah dan penuhilah bumi? Nah, maka itu yang menjadi pemikiran orang-orang yang melakukan hubungan menyimpang, ya, baik seks pranikah maupun ketidaksetiaan di dalam kehidupan pernikahan. Nah, menarik bahwa Yusuf ketika dia bertunangan dengan Maria, ya rupanya orang Israel juga punya budaya tunangan. Ya, punya budaya tunangan. Tetapi uniknya di sini ketika tunangan, lalu setelah bertunangan, lalu Maria hamil. Ya, sepertinya kalau kita baca baik di catatan Matius maupun catatan Lukas, tafsiran saya sepertinya Maria duluan yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung, ya, dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, kemudian setelah beberapa waktu mungkin Maria sharing, ya, sharing dengan Yusuf, ya seperti digambar di awal tadi. Yusuf, ada sesuatu, ya ngomong aja, ya. Ini serius nih, ya iya emang kapan saya main-main, misalnya gitu ya. Ini coba menghayal, ya, nggak ada ayatnya, ini cuman menghayal saja. Aku hamil, hah? Ya, kaget nggak? Pasti kaget. Ya, kalau saya jadi Yusuf, saya juga pasti kaget. Ya. Saya nggak pernah nyentuh kamu. Kok bisa? Ya.
Malaikat kasih tahu. Waduh, itu bagaimana pertama kali dibilang? Karena konteks pada saat itu sudah ratusan tahun tidak ada wahyu yang Tuhan turunkan. Tidak ada malaikat yang datang langsung berkata-kata kepada umat, kepada nabi, kepada imam, kepada siapapun. Ya, setelah dari kitab Maleaki ke kitab Matius itu jarak 400 tahunan. Ya. Kalau di perjanjian lama banyak kejadian itu dan sering. Ya. Tetapi untuk sekitar 4 abad Tuhan tidak lagi berbicara secara langsung. Maka ketika Maria berbicara kepada Yusuf, kata malaikat, apa yang kira-kira ada di benak Yusuf? Ya. Kalau minggu lalu kita fokus di Marianya. Ya. Di hari ini kita fokus tentang Yusufnya. Maka kira-kira ya paling tidak kalau dia bisa meredam emosi, gayanya seperti yang di situ. Kok bisa ya? Ya. Pernah nggak ada kejadian seperti ini? Ya belum pernah sih, Sub. Tapi malaikat yang bilang, masa malaikat bohong? Ya. Tapi lalu kemudian kan menurut catatan Lukas, Maria pergi mengunjungi sanaknya Elisabeth dan tinggal di sana 3 bulan lamanya. Ya. Mungkin pembicaraan itu belum fix. Ya. Tapi lalu Maria kembali dari rumah Elisabeth dengan perut yang mungkin sudah mulai kelihatan hamilnya. Kalau hamil 3 bulan lebih kan udah mulai ada perubahan. Sebagian orang sih, sebagian enggak juga. Ya. Dan tentu dia takut. Kalau menikahi itu bukan darah daging saya. Ya. Bagaimana saya mau menikahi? Ya, kalau itu benih dari pihak lain bagaimana? Masakan saya yang harus bertanggung jawab? Dia sih orangnya baik. Tapi bukankah wajah polos itu bisa direkayasa? Ya kan? Pencitraan, mencitrakan diri polos, lugu atau mencitrakan diri ramah, baik hati itu bisa direkayasa dengan kehebatan orang. Ya. Bisa saja berpura-pura. Ya. Maka Yusuf menjadi takut mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dia memang pria baik-baik. Ya. Dia nggak sembarangan. Kalau zaman sekarang kadang baru curiga aja seluruh dunia sudah tahu. Ya. Warga net, ya netizen, ya dia sudah update status dan lain sebagainya. Bahkan kadang mau menggerebek pasangannya dia live, ya siaran live di media sosial, penggerebekan dan lain sebagainya. Ya belum terbukti, udah ributnya minta ampun, menciptakan kegaduhan. Ya soal nanti efeknya dia sendiri ikut malu itu urusan belakangan. Yang penting rame dulu, ya. Banyak orang seperti itu, tetapi Yusuf tidak demikian. Yang dia kenal, ya Maria ini gadis baik-baik. Kalau enggak dia tidak akan bertunangan. Ya, kalau udah bertunangan itu selangkah lagi menuju pernikahan. Dan budaya Israel itu kalau sudah tunangan, kalau batal itu bercerai namanya. Ya, batal menikah setelah bertunangan itu bercerai. Karena itu teks yang kita baca tadi mengatakan Yusuf rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia seorang pria yang tulus hatinya. Ya, di satu sisi dia tahu bahwa bukan dia yang menghamili Maria. Tetapi Maria memberitahu dia bahwa Maria sudah hamil oleh kuasa Roh Kudus. Ya, dan dia menjadi takut, dia menjadi gamang, bimbang. Ya, maju enggak? Kalau enggak jadi, malu juga. Keluarga sudah tahu, sudah ada acara pertunangan. Ya, kalau maju terus, itu bukan saya yang membuat Maria hamil. Kalau dibilang malaikat yang bilang ke dia, saya tidak melihat. Ya, saya tidak melihat langsung. Tapi si Maria orangnya baik. Ya, maka asas praduga tak bersalah. Ya, dikedepankan oleh Yusuf. Ya udah. Dia pikir win-win solution. Jalan tengah terbaik, saya ceraikan Maria diam-diam. Cukup memanggil 2 saksi, ya budaya zaman itu memanggil 2 saksi, lalu dia minta cerai, dibatalkan pertunangannya. Ya, itu rencana dia. Ya. Tapi dia juga tidak mau menuntut. Kalau dia tuntut Maria, dia pasti sudah selingkuh
Pasti dia sudah main gila, ya kalau kata orang sekarang, main gila dengan laki-laki lain. Maka Maria terancam hukuman mati secara dirajam. Karena hukum Taurat gitu bunyinya. Berzina itu bisa hukuman mati. Dan klausul hukum Taurat itu akan aktif kalau dituntut, dicoba dibuktikan oleh Yusuf. Tapi dia fair, apa yang dikatakan Maria ya sudah, tapi dia juga tidak mau, ya. Dia tidak mau maju, tapi dia mau mundur, tapi dengan tidak mempermalukan Maria dan tidak menuduh yang bukan-bukan, ya. Dan Tuhan tahu kebimbangan hati Yusuf. Karena itu Tuhan juga mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Yusuf. Apa dikatakan? Yusuf, anak Daud. Jangan engkau takut. Kenapa dibilang jangan engkau takut? Karena dia takut. Ya, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Ada tafsiran yang menarik juga, ya, nama tafsiran. Yusuf bukan hanya takut karena takut diomongin negatif, tapi ada tafsiran yang mengatakan dia merasa minder. Begitu tahu bahwa yang di kandungan Maria itu adalah Allah yang menjadi manusia, dikandung dari Roh Kudus. Maka istrinya menjadi Bunda Allah disebut. Wah, itu nanti yang akan didalami di malam Natal, ya. Bunda Allah, Theotokos, ya. Seperti apa makna teologisnya? Nanti didalami minggu depan di ibadah malam Natal, ya. Maka dia pikir, siapa saya? Saya ini cuma tukang kayu, ya. Masa menikahi wanita yang dipilih Tuhan menjadi bunda dari Allah yang berinkarnasi, ya. Rasa-rasanya saya nggak cocok nih, ya. Nggak level, tahu diri lah saya. Tukang kayu, ya, kecuali dia eksportir mebel terbesar di zaman itu. Wah, kalau itu masih keren lah ya, masih keren. Ini tukang kayu kampung, ya, yang bukan saudagar kaya raya, bukan bisnismen, ya. Maka dia minder, ya. Itu dibilang. Dia takut juga menikahi karena dia merasa tidak selevel, dalam posisi yang sama pentingnya di hadapan Tuhan. Ya, begitu. Ya, itu tafsiran yang menarik. Ya. Nah, karena itu ada kata Yusuf anak Daud. Bukan cuma Yusuf, bukan cuma bapaknya Yusuf yang dibilang, tapi anak Daud. Anak Daud itu kan belasan generasi ke atas. Ya, Kristus juga anak Daud. Ya, karena itu dari Yusuf dari naik ke atas termasuk dari garis Maria dan dari garis Yusuf, kalau ditelusuri itu pohon silsilahnya itu sampai ke Daud. Ya. Karena ini adalah penggenapan nubuatan mesianis bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Atau dengan kata lain disebut dengan anak Daud. Maka malaikat ingin mengencourage, membesarkan hati Yusuf. Makanya dikatakan Yusuf anak Daud. Ya, kamu memang cuma tukang kayu, tetapi kamu juga keturunan dari Raja Daud. Maka kamu jangan takut. Toh, kehamilan Maria bukan karena siapa-siapa. Ya, bukan karena penyimpangan moral, bukan karena penyimpangan seksual, tetapi murni karena rencana Tuhan dan rahim Maria dipakai oleh Roh Kudus sehingga Maria mengandung. Sekali lagi, di sini jangan salah paham. Bukan Roh Kudus menghamili Maria, bukan. Tapi Roh Kudus memakai rahim Maria sebagai tempat untuk meletakkan janin Yesus. Jadi di sini ada kebenaran yang sangat luar biasa yang bersifat paradoks. Ya, dia Allah tetapi dia manusia. Dia maha kuasa tetapi dia mengikuti beberapa bagian dari proses yang natural, mulai dari janin, ya, mulai dari janin kecil sampai dikandung terus secara normal sampai dilahirkan, ya. Yesus tidak langsung turun sebagai pangeran sorga
yang disertai dengan bala tentara sorga, dengan kereta kencana sorga. Ya kalau di film-film kita lihat kereta kerajaan zaman dulu, enggak begitu. Ya, di satu sisi dia tetap Allah, di sisi lain dia tetap memakai proses yang natural, namun dengan sengaja tidak semua proses natural dipakai. Yaitu yang tidak dipakai adalah melalui pembuahan normal, melalui hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Dan menarik, Yesus memilih untuk lahir di janin seorang wanita yang sudah dalam hubungan pertunangan. Bukan wanita yang gak punya siapa-siapa, di tempat terpencil tiba-tiba hamil lalu bilang dari Tuhan. Tidak demikian. Juga di dalam keluarga. Ya, keluarga Yusuf yang sudah bertunangan dengan Maria. Ya, di sini kita belajar bagaimana untuk taat kepada Tuhan ada resikonya. Resiko difitnah, resiko apalagi Maria ya, resiko mati dia, bisa dirajam. Ya, tapi Yusuf tidak mau menuntut. Ya, dan Yusuf yang takut dikuatkan oleh malaikat utusan Tuhan, diklarifikasi oleh malaikat bahwa jangan takut, kamu nikahi dia. Ya, kamu nikahi dia. Karena dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka malaikat menspil, ya, membocorkan, ya, memberitahukan rencana ilahi bahwa anak itu bukan anak sembarangan, ya, dan bahwa Tuhan akan menjaga kandungan Maria. Maka dikatakan akan melahirkan anak laki-laki. Ya, Tuhan turut campur tangan di situ, menjaga kandungan Maria sehingga tidak bocor. Ya, kalau Maria jalan ke rumahnya Elizabeth, ya bukannya dekat, ya, jalan waktu itu. Dia bukan orang bangsawan, kemungkinan jalan kaki. Ya, cukup jauh, beberapa hari lamanya. Ya, perjalanan, tapi kandungannya dijaga Tuhan. Ya. Kandungannya dijaga oleh Tuhan. Memang sudah dinubuatkan, akan melahirkan. Artinya apa? Ya akan aman kandungannya. Karena Tuhan yang menjaganya. Dan anak itu akan menyelamatkan umat dari dosa. Wih, luar biasa. Sudah dikasih tahu, ini akan menjadi juru selamat. Namanya pun udah dikasih tahu. Dia nggak perlu googling, searching, nanya pendeta. Ya kalau zaman sekarang. Nggak. Udah dikasih namanya sama malaikat. Yesus. Ya, Yesus yang dalam bahasa Ibraninya Yosua. Ya, ada dua nama Yosua yang dikenal di Perjanjian Lama setidaknya. Yang pertama adalah Yosua yang menggantikan Musa, ya, menjadi pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Maka itu adalah gambaran Yosua sebagai pemimpin umat, penyelamat umat, membawa ke tanah perjanjian, ya, melepaskan dari kuk Taurat yang disimbolkan oleh Musa, dan lalu Yosua lah yang membawa ke tanah perjanjian. Ya, itu simbolisasi, gambaran dari Yesus. Ya, Yesus ini bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Yosua, ya, sang penyelamat, ya, sang pemimpin yang membawa kepada keselamatan. Kemudian ada Yosua setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan yang kedua kalinya. Ya, Imam Yosua, ya, Imam Yosua. Maka ini juga menggambarkan bahwa Yesus adalah sang imam besar agung, ya, yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Karena itu Yesus unik. Dia adalah Allah, tetapi di saat yang sama dia juga adalah manusia. Maka dialah satu-satunya yang dapat menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia adalah imam besar agung kita yang turut merasakan penderitaan kita, yang turut merasakan kesedihan, kegalauan, kekecewaan yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Yesus juga merasakan. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa seperti kita. Ya, dia tidak berbuat dosa. Melainkan dialah yang mengampuni manusia dari dosa. Ya, jadi demikian
Nah, ini ayat 22 dan 23 adalah nubuatan. Nubuatan ya dari perjanjian lama bahwa anak itu akan disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Allah menyertai kita luar biasa. Ya, God the omnipresence. Allah itu maha hadir. Maka Tuhan itu hadir bukan hanya di gereja, ya, bukan hanya di gereja, tapi di setiap hari, dimanapun kita berada, ada Tuhan di sana. Ini adalah kebenaran yang menghiburkan, namun juga membuat manusia gentar. Ya, biasanya kalau di gereja kadang orang, Tuhan kami mengundang engkau, Roh Kudus kami mengundang engkau hadir, ya kan? Kalau nggak hadir gimana? Ya, Tuhanlah yang mengundang kita untuk hadir ke rumahnya yang kudus. Dan dengan pengertian bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang maha hadir, maka Tuhan beserta dengan kita bukan hanya di gedung gereja, bukan hanya di hari Minggu, tapi bahkan di tempat kita bekerja, di tempat kita studi, di tempat kita berbisnis. Maka apapun yang kita lakukan, termasuk di tempat-tempat tersembunyi, tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Ya, maka ini menyejukkan, menenangkan, tetapi juga menggentarkan. Ya, manusia bisa tidak tahu apa yang kita kerjakan pada waktu tertentu di tempat tertentu, tapi Tuhan pasti tahu. Tidak ada yang tersembunyi, walaupun di tempat gelap tanpa CCTV, Tuhan tetap melihat. Ya, dan ini yang menjadi pusat perenungan kita. Dikatakan Yusuf telah mengambil Maria sebagai istrinya, ya, dengan keadaan sudah hamil. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, ayat 25 ini menarik. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, no debat, katanya bersetubuh, ya, having sex. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, atau ya ini tadi ya, atau di dalam bahasa Yunani juga, ya, ini katanya unik. Kata bersetubuh di ayat 25 memakai kata eginosken. Ya, eginosken itu kata dasarnya dari ginosko, tahu, kenal. Dan ginosko ini artinya banyak. Bisa mengetahui, mengenal, mengenali, memahami, termasuk bersetubuh. Ya, ini gaya bahasa ya. Kan zaman sekarang kadang-kadang di beberapa daerah masih pakai bahasa ini. Oh, kalau anak saya polos-polos, dia mah nggak tahu laki-laki. Ya, bukan nggak tahu laki-laki, bapaknya aja laki-laki. Maksudnya itu tidak berhubungan spesial. Dan di sini pakai kata ginosko, bisa artinya tahu, kenal, bisa juga artinya bersetubuh. Nah, menariknya di sebagian terjemahan bahasa Inggris di situ tidak pakai kata bersetubuh. Di situ pakai kata mengetahui. Ya, pakai kata mengetahui. Maka kalau diterjemahkan seperti gini, ayat 25. Yusuf itu ya, setelah mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki. Dalam tafsirannya tidak sungguh-sungguh mengenal, ya, tidak sungguh-sungguh mengenal Maria sampai Maria melahirkan, ya. Nah, ini menarik ya kalau di, oke, saya tidak tulis ininya ya, versi King James Version pakai kata knew, K-N-E-W, mengetahui, ya, atau kenal. Yusuf tidak knew, tidak tahu Maria, tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan firstborn son, anak laki-laki sulungnya, ya, itu demikian. Karena, nah, ini coba kita lihat dari bagian lain di catatan Lukas juga pakai kata yang sama, ya. Maria bilang gini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini ketika Gabriel mengatakan Maria mengandung Yesus Kristus, ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, bahasa Yunaninya di sini aku belum bersuami adalah andraoginosko, pakai kata yang sama, ginosko. Bisa artinya tahu, kenal,
tapi bisa juga bersetubuh. Ya, kalau di sini jelas karena dibilang akan melahirkan. Ya, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Maksudnya adalah aku belum pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, termasuk dengan Yusuf. Ya, maka di sini memang sangat jelas. Maksud kata tahu, mengenal, ginosko di situ adalah bersetubuh. Demikian juga kalau kita lihat perbandingan di Perjanjian Lama, ini juga menarik. Ya, ketika Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya, itu juga pakai kata yang sama. Ya, bahasa Ibrani sih pakai kata yada. Ya, kata yada itu juga artinya tahu. Ya, sama dengan ginosko dalam bahasa Yunani. Tetapi jelas, ya, di Kejadian 4 ayat 1, walaupun pakai kata ginosko, kemudian mengandunglah Hawa dan melahirkan Kain. Ya, kalau cuma tahu doang kan kognitif. Ya, bagaimana cuma tahu lalu tiba-tiba melahirkan? Tidak. Kata tahu di sini artinya tentu tahu juga tahu benar-benar tahu. Dalam arti tidak ada lagi yang terselubung. Ya, tidak ada lagi yang terselubung. Termasuk suami istri. Tidak ada lagi yang terselubung. Mereka telanjang, tidak malu karena sudah diikat dalam ikatan pernikahan yang kudus. Maka walaupun di Matius 1 ayat 25 tidak dijelaskan atau ada debat, ya, ada debat perbedaan penafsiran, ya, antara terjemahan-terjemahan. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata bersetubuh, jelas itulah yang kita mengerti selama ini. Tetapi saya ingin memberikan pengertian, ya, yang lain yang menafsirkan bahwa ini, ya, bahwa itu bukan bersetubuh tetapi mengenal. Ya, dikatakan Yusuf itu and knew her not till she had brought forth her firstborn son. Ya, dia tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan putra sulungnya. Ya, melahirkan putra sulungnya. Ya, pakai kata prototokon dari kata dasar prototokos, yaitu eldest, ya, eldest son, putra sulung. Nah, maka memang di dalam sejarah kekristenan, termasuk di dalam tradisi kekristenan sampai sekarang, ya, sebagian orang Kristen, terutama gereja-gereja denominasi tertentu, seperti saudara-saudara kita dari umat Katolik, dari umat Ortodoks, ya, Ortodoks Yunani, Ortodoks Oriental, mereka meyakini bahwa kata di situ bukan bersetubuh, tetapi mengenal. Ya, dengan argumentasi bahwa meyakini Maria itu perawan bukan hanya ketika mengandung, bahkan ketika melahirkan, bahkan setelah melahirkan. Ya, jadi dia perawan selama-lamanya. Ya. Dan itu juga dicatat di tulisan-tulisan termasuk bapak-bapak gereja. Ya, Jerome, Tertullian, termasuk Agustinus, ya, yang doktrinnya banyak dipakai oleh gereja-gereja reform juga. Agustinus juga pemahamannya seperti itu. Maria itu perawan selamanya. Ya. Bahkan sampai di abad pertengahan dan bahkan reformator gereja juga termasuk beberapa nukilan di dalam tulisan mereka, ya, termasuk Luther, Calvin, Zwingli juga pernah menuliskan statement bahwa dia tidak setuju dengan bapak gereja yang mengatakan bahwa Maria tidak lagi perawan setelah melahirkan Yesus. Ya, Calvin juga menyatakan demikian. Ya, unik. Ya, tapi saya bisa mengerti bahwa reformasi pada saat itu lebih fokus kepada keselamatan hanya melalui iman. Itu yang menjadi dasar pemikiran utama, belum menjadi satu sistematisasi pengertian teologi yang komprehensif. Ya, seperti misalnya kata tulip. Tulip itu bukan diajukan oleh Calvin, tetapi oleh pengikut-pengikutnya ratusan tahun setelahnya. Ya, disistematisasi, tapi memang dari buah pemikiran Calvin, diformulasikan biar gampang ingatnya. Makanya pakai kata tulip, TULIP, nama bunga. Ya, kalau di Indonesia bisa bikin kembang sepatu, misalnya biar gampang diingat semua orang. Ya, dibikin akronimnya. Ya,
Seperti itu. Tetapi di sini ada ayat, bukan hanya di Matius, ada beberapa di ayat lainnya juga ada. Jelas dikatakan bahwa mereka ketika bersama-sama dengan Yesus dan Maria, orang-orang Yahudi mengatakan, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya si Yakobus, si Yusuf, si Simon, si Yudas, ya, yang kita percaya menulis surat Yudas, ya. Bukankah saudara-saudaranya perempuan juga ada bersama dengan kita? Ya. Mereka kenal, mereka tahu saudara-saudara. Tentu nanti ada penafsiran yang berbeda. Ya, kalau yang meyakini bahwa Maria Bunda Allah itu tetap perawan selama-lamanya, maka akan menafsirkan bahwa ini bukan saudara adik-adiknya hasil pernikahan Yusuf dan Maria, tapi saudara sepupu, saudara relatif lah, bukan saudara kandung, gitu. Ya. Tetapi memang kalimatnya brethren. Ya. Jadi tentu kalau gereja kita posisinya adalah meyakini bahwa di ayat 25 tadi tidak bersetubuh dengan dia sampai, ya, ada kata sampai melahirkan putra sulungnya. Artinya setelah melahirkan putra sulungnya memang tidak disebutkan. Tetapi kita bisa mengerti, menafsirkan bahwa setelah Yesus dilahirkan, maka tugas itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Yesus dilahirkan, tinggal dibesarkan, dididik, dirawat. Ya, maka Yesus punya adik-adik. Itu yang menjadi posisi kita. Ya, bahwa Yesus punya saudara-saudara, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Yang mana juga di awal-awal pelayanan Yesus mereka juga tidak percaya akan Yesus. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru setelah nanti Yesus mati dan bangkit, baru terbuka mata banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Ya, termasuk keluarganya sendiri. Nah, apa yang bisa kita mengerti dari fakta bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai kelahiran Yesus? Setidaknya ada 3 hal. Ya, bahwa Yesus sungguh berasal dari Allah, bukan hasil perkawinan manusia. Karena kalau hasil perkawinan manusia, maka Yesus tidak akan menjadi bayi yang sempurna tanpa dosa. Karena ada dosa dan kuasa dosa yang diwariskan turun-temurun sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Ya, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, maka manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Artinya pasti berbuat dosa. Nah, itulah makanya Yesus tidak lahir melalui hasil pernikahan hubungan seksual suami istri. Tetapi hanya meminjam rahim Maria. Ya, juga bukan hasil pembuahan Roh Kudus yang membuahi sel telur Maria sehingga terjadi zigot, ya, janin Yesus, bukan. Hanya dipakai rahimnya. Maka Yesus terbebas dari dosa turun-temurun itu, ya, yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya. Kemudian bayi Yesus sempurna tanpa dosa tidak seperti bayi manapun. Dan itu terjadi hanya 1 kali. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, tidak akan pernah terjadi lagi. Dan yang terakhir, nah ini yang menjadi hal yang penting bagi kita semua juga. Bahwa Yusuf taat pada perintah Tuhan. Walaupun itu berarti harus mengekang kehendaknya sendiri. Ya, kalau kita balik istilahnya. Loh, justru saya menikah karena ingin bersetubuh dengan tidak berdosa. Iya kan? Kan bersetubuh hanya boleh dan bahkan diperintahkan Tuhan dalam bingkai pernikahan. Ya. Lalu kalau saya disuruh menikah tapi nggak boleh bersetubuh, ya mending nggak usah nikah aja lah, jadi teman aja. Saya jadi bestinya Maria aja lah. Nanti kalau perlu kemana-mana saya anterin, saya jagain jadi bodyguard istilahnya. Enggak. Ya. Di sini Yusuf juga mendapatkan satu pembelajaran kehidupan yang luar biasa. Ya. Ada kalanya ketika kita menaati perintah Tuhan, ada hal-hal yang harus dikesampingkan, yang harus dikorbankan. Termasuk keinginan-keinginan yang bukan hanya keinginan jahat, tapi juga keinginan baik. Ya, kadang setidaknya ditunda. Ya, ini juga pembelajaran baik. Latihlah untuk menunda keinginan.
Ya, sebelum waktunya, termasuk anak-anak muda, seks pranikah. Ya, bukan berarti seks tidak boleh, tapi hanya boleh di dalam pernikahan kudus. Ya, hanya kepada satu pasangan. Ya, pasangan orang yang sama seumur hidup. Ya, seumur hidup. Kalau sama-sama hidup lama, ya, seperti itu. Mengabdi setia kepada satu pasangan. Ini bagian dari peningkatan kualitas karakter. Ya. Bagaimana Yusuf taat, dia tidak komplain, dia tidak marah, ya, dia tidak marah. Boleh, tapi jangan. Ya, wah ini yang unik. Kalau nggak boleh tapi jangan udah jelas, ya, memang dilarang. Ini boleh, ya. Seks dalam pernikahan itu anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi khusus untuk Yusuf dibilang dia tidak bersetubuh dengan Maria. Ya, sampai Maria melahirkan putra sulungnya. Ya, lalu dinamakan Yesus. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mengekang keinginan-keinginan kita? Mungkin kita juga punya kapasitas, kapabilitas, skill yang begitu banyak. Ya, mungkin kita pikir saya khotbah lebih jago daripada Pak Pendeta. Saya nyanyi lebih merdu daripada WL itu, daripada singer itu. Ya, saya bisa melakukan semuanya tanpa orang lain, misalnya. Ya, bagus nggak melayani Tuhan? Bagus. Ya, tapi kadang-kadang ya perlu jadwalnya giliran. Jangan karena kita misalnya pernah juara nyanyi antar RT 17 Agustus misalnya. Lalu mau kita terus? Enggak, ya bergilir. Loh kok Pak Pendeta hampir tiap minggu khotbah? Ya kalau waktu 2 dulu pendetanya ganti-gantian, ini apa boleh buat? Ya, ini karena keadaan istilahnya. Tapi juga nanti ganti, minggu depan malam Natal bukan Pak Gembala yang khotbah. Ya, pendeta lain, pendeta GRI juga. Nah, jadi seperti itu. Ada waktunya, itu cara Tuhan. Juga supaya kita bisa berbagian dengan orang lain, termasuk di dalam pelayanan, di kantor. Mungkin kita lebih bagus kerja, lebih taat, lebih jago, lebih kreatif daripada atasan kita misalnya. Tetapi kita pikir, kapan dia lengser biar saya gantikan. Ya, saya bukan gitu, mengekang keinginan. Kalau sekarang kita masih jadi level bawahan atau belum sampai di puncak, enggak apa-apa. Jalani, taat dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan berikan kesempatan itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yusuf dan Maria hanya di awal-awal. Setelah itu seperti menghilang. Lalu Yesus terus ceritanya pelayanan sampai mati dan bangkit terus-terus. Ya, dan murid-murid selalu beritanya tentang Yesus. Ya, Maria dan Yusuf mulai sayup-sayup tenggelam, dalam arti tidak diberitakan karena memang bukan mereka juru selamat. Juru selamatnya Yesus. Tapi mereka tidak merasa kecewa, kecil hati, apalagi marah. Seperti Yesus itu anak saya, tahu nggak kalian? Ya, kalau nggak saya yang besarkan, kalau nggak saya begini begitu, waduh bisa celaka waktu kecil dia misalnya. Ya mereka tidak take credit, tidak mencoba mengambil sesuatu sumbangsi karena saya lah maka Yesus begitu. Enggak. Ya, mereka bahagia dengan perannya. Menjadi orang tua yang jauh lebih tidak terkenal dari anaknya. Wah ini sikap yang luar biasa. Biarlah kita juga mengambil ini sebagai satu pembelajaran. Bagaimana seorang Yusuf bisa mengekang keinginannya. Kalau dia paksa Maria, mungkin Maria nggak bisa lawan juga. Ya kan? Tapi dia memang bisa mengekang keinginannya. Walaupun boleh, walaupun legal, sah. Ya, tetapi dia tidak memilih untuk taat. Ya, dia tidak mengikuti keinginannya. Wah ini dalam sekali. Ya kalau kita bisa mengambil ini sebagai pelajaran, maka kita juga akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dan mengurangi banyak kegaduhan di dalam hidup kita. Ya, mengurangi banyak kegaduhan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.